Apa begitu? Apakah Bang Juma tahu ceritanya atau bagaimana? Gimana Yang Bang? saya mau tanya itu, Mana yang duluan? mana duluan ada itu? Antara agama Islam dengan agama Kristen, yang mana duluan ada itu? Oke, baik. Maksudnya yang ya agama yang duluan ada lah begitu kan? Yang Iya, saya baik. tahu begitu. Baik. Jadi Islam itu Bang, sebuah keyakinan yang pokok-pokok ajarannya itu bersumber dari pencipta langit dan bumi. Nah, kalau demikian adanya, maka Islam itu sudah ada dari sejak semula. Islam itu adalah rancangan Tuhan. Karena Islam artinya damai sejahtera. Adam, apakah ingin keselamatan? Adam, apakah ingin damai sejahtera? Ingin. Berarti Islam itu sudah ada dari sejak Nabi Adam. Karena Islam itu cakupannya adalah aturan main yang didatangkan oleh Tuhan kepada manusia. Ada nggak aturan main yang didatangkan kepada Adam alaihissalam? Ada. Itulah Islam. Islam damai sejahtera. Ketika orang itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka orang itu damai sejahtera. Supaya orang itu menemukan damai sejahtera, maka Tuhan memberikan aturan main. Jangan lakukan ini, jangan makan ini, jangan minum ini, jangan kau perbuat ini. Orang yang melaksanakan apa yang kemudian diperintahkan Tuhan, maka dia damai sejahtera. Begitu juga mereka meninggalkan apa yang dilarang Tuhan, damai sejahtera. Sebaliknya, orang yang melanggar perintah Tuhan, itu kacau balau, itu tidak selamat. Nah, apakah Nabi Adam alaihissalam memiliki aturan dari Tuhan? Memiliki aturan. Berarti sudah ada Islam di situ. Pada zaman Abraham alaihissalam, apakah Abraham menerima aturan? Ada aturannya. Berarti Islam sudah ada di situ. Pada zaman Nabi Musa, apakah Nabi Musa menerima aturan? Ada aturan. Berarti sudah ada Islam di situ. Bagaimana dengan Yesus? Ternyata Yesus justru disebut sebagai juru selamat. Juru Islam. Juru selamat. Islam itu artinya selamat. Dalam bahasa Ibrani disebut shalom. Dalam bahasa Yunani disebut apa itu? Irene. Berarti Islam sudah ada sejak semula. Nanti disempurnakan ajaran Islam itu ketika Nabi Muhammad SAW. Coba Yesus Bang. Yesus disebut juru selamat atau Yesus disebut juru Kristen? Mana yang betul? Nah, kalau di ajaran di kami terima di gereja itu, Yesus disebut itu juru selamat begitu. Juru selamat. Subhanallah. Berarti Yesus adalah juru Islam, bukan juru Kristus, tapi juru selamat. Berarti dari sejak zaman Yesus, Islam ada. Nah sekarang, Yesus itu anak soleh atau Yesus itu anak Kristiani? Nah, kalau di situ saya kurang paham sudah. Ibrani 5. Nah, saya bertanya ini. Oke, baik. Ibrani 5 nomor 7, Yesus disebut sebagai anak soleh. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang bersungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan dia dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Yesus disebut sebagai anak soleh Bang, bukan disebut sebagai anak Kristiani. Jadi mari kita mengikuti Yesus yang adalah anak soleh. Saya bacakan dalil di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang berkata ada Yesus di dalam dirinya, maka dia harus hidup sebagaimana, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup sebagai orang soleh. Baca 2 Petrus 2 nomor 9, 2 Petrus 1 nomor 3, 1 Petrus 3 nomor 16, Yohanes 9 nomor 31, Titus 1 nomor 8, Kisah Para Rasul 10 nomor 2. Semua ajaran-ajaran yang muncul di sana yang diselamatkan kemudian adalah orang soleh, bukan orang Kristiani. Contoh, saya kasih satu, Yohanes 9 nomor 21. Coba teman-teman buka kemudian Bibelnya. Di dalam Yohanes 9 nomor 31, apa yang dikatakan di sana? Jelas
Tuhan menurut agama Kristen di situ dikatakan kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang soleh lah dan yang melakukan kehendaknya lah yang didengarkan oleh Tuhan. Orang soleh, orang Islam. Saya ulang, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan yang didengar oleh Allah adalah orang-orang soleh. Suratnya Paulus di dalam 2 Petrus berapa? 2 Petrus 1 nomor 3. Apa yang dikatakan di sana? Kita baca sama-sama. Biar tidak ada fitnah di antara kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang soleh. Oleh karena pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita akan kuasanya yang mulia dan yang ajaib. Soleh. Saya rindu ada tertulis Kristen. Kita coba di 1 Petrus 3 nomor 16. Apakah di situ tertulis Kristen? Apakah ada kata Kristen atau Kristiani yang muncul di sana para sahabat-sahabat sekalian? Apa yang tertulis rupanya? Kita lihat 1 Petrus 3 nomor 16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang soleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ternyata lagi-lagi soleh. Soleh, soleh dan soleh. Terakhir dalam Kisah 10 nomor 2. Kita lihat di sana apa yang tertulis, teman-teman. Apakah Kristen atau soleh? Kita lihat. Dia soleh. Dia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dia soleh. Dia tidak dikatakan dia Kristen atau dia Kristiani. Ternyata Islam sudah ada zaman Yesus. Subhanallah. Syukran sahabatku Pak. Masya Allah. Jadi jadilah orang soleh wahai saudaraku Lutang. Jangan menjadi seorang Kristiani. Karena ternyata yang diselamatkan itu adalah orang soleh. Dan Yesus adalah orang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Atas kesolehannya doa Yesus dikabulkan oleh Tuhan yang mampu menyelamatkan Yesus dari kematian. Subhanallah. Ya, terima kasih Bang Juma. Terima kasih. Sama-sama saudaraku Lutang. Ya. Ini jadwal saya jam 10. Udah lewat ini gara-gara Bang Pandi nih. Gara-gara Pastor Gigi Kanda. Iya, dipending besok nggak apa-apa. Saya sudah hubungi Ustadz Farid juga untuk jumpa besok dengan teman-teman dari BRI. Gak masalah. Bang Zuma, Siap Paman. Al-Fat dong, Al-Fat 29. Al-Fat ayat 29 yang selalu diminta oleh adinda saya ini. Saya juga, gimana ini abang adek ini selalu membaca ayat-ayat ini, bagaimana Nabi Muhammad kemudian terhadap orang-orang kafir. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud zalika mathaluhum fit tawrah وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ
wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan beliau bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang pada sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk, kamu melihat mereka sujud, mencari karunia Allah dan keridaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam kitab Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mengajarkan dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu ayatnya, Dinda. Siap, Kanda, sukron. Masya Allah. Ya, teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ada iklan, silakan. Bang Kaisar. Iklan dulu. Ya, mungkin. iklan. Silakan. Silakan. Aki Kaisar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host. Iklan dulu. Baik. Setelah kita mendengar teman-teman di bawah, saya sudah mengutip beberapa perkataan dari Gurunda Zuma ya. Barusan Anda bilang Tuhan tidak terbatas, setelah itu Anda bilang Tuhan terbatas. Disinilah terlihat otak dan iman Anda tidak berkualitas, seperti merah kuning hijau rambu lampu lalu lintas. Kami yang mendengar jadi ingat lompat ke laut lepas, agar otak kami tidak terkontaminasi dan diretas. Kalau saja kau dekat pasti kulibas, isi otak kau ampas dan congwar kau pengen kusumpel pakai kapas ya. Berbicara Tuhan itu entitas tunggal absolut. Jika bersekutu berkongsi itu namanya jeruk purut. Jangan batasi kehendak yang menuntut, karena Tuhan absolut tidak sama seperti yang kau sebut. Dan teman-teman, kafir berkata Yesus itu adalah Injil, tapi kenyataannya menyampaikan berita Injil, memberitakan kepada bangsa Israel, kau sentil semua dalil, dasar kau Bani Jahil. Ini firman Tuhan kitab Injil, bukan makanan ataupun takjil yang bisa kau comot dan kau cemil. Seperti bapak tadi yang unjuk gigi, congor dan licik bau tai, pendusta dan dungu kali, jangan pernah kau diskusi lagi. ulang bait itu, ulang. Bagus itu Bang. Seperti apa? Baik. Ya, ulang. Seperti bapak tadi yang unjuk gigi. Nah, seperti bapak tadi yang unjuk gigi, congor dan licik bau tai, pendusta dan dungu sekali, jangan pernah kau diskusi lagi. Ya. Allah. Seanjing-anjingnya, anjing tidak pernah menyembah anjing. Walaupun anjing sejenis binatang, dia paham dan tidak sinting. Seperti bani anjing ngaku manusia, sembah manusia seperti tergantung seperti anting-anting ya. Menyekutukan Tuhan dengan banyak ilahi. Ini ingat dicatat ya. Menyekutukan Tuhan dengan banyak ilahi itu dosa yang paling tidak bisa diampuni. Contoh jelas yang kita lihat saat ini, Tuhan manusia mati dihidupkan kembali. Kafir berkata Tuhan datang menjadi manusia. Di lain sisi Anda bilang itu kehendak Dia. Kalau cuma bermain kata bersilat lidah, Anda salah komal dan sudah gangguan jiwa. Ya, sekali lagi.
Percuma. Percuma mulut Merasa. besar kalau otak mengkerut. Kalau banyak cerita congor kau bau kentut. Jangan cerita kitab seperti benang kusut. Lompat sana ke habitat kau anak curut. Hai. Mantap sekali. Luar biasa. Tadi itu harusnya Dan bukan terakhir, otak di situ. dan terakhir ya teman-teman. Nanti naskahnya diganti Apa itu, di situ, bukan otak, gigi. Percuma gigi kau besar. Siap. Oke, siap perintah. Ya, dan terakhir abang-abangku semua ya, sudah jelas Yosua tidak pernah maha kuasa karena dia selalu berdoa sebelum meminta. Dia mengenal siapa yang mengutusnya, kalian tidak mengenal siapa yang kalian sembah. Kafir, diskusi jangan terlalu bego. Karena bebas hujatan jorok. Akhirnya seluruh isi otak kau mogok dan rontok, dan jawab kau mentok, fix palu diketok. Turun dan masih mau kau datang besok. Sekali Hei. Allahu Akbar, Masya Allah. Nanti dibaca ulang-ulang aja itu. Bagus itu, bagus. Syairnya luar biasa. Apa tadi? Tuhan bergantung kayak anting. Jadi kita baca ulang lagi ya Bang Daya. Iya. Seanjing-anjingnya tidak pernah menyembah anjing. Walaupun anjing sejenis binatang, dia paham dan tidak sinting. Tidak seperti Bani anjing ngaku manusia, sembah manusia tergantung seperti anting-anting. Ya, kita lihat kenyataannya. Tergantung. Hai. Mantra sekolah mereka. Bang Andi, masuk Bang Andi. Ini hujan di sini Bang Andi. Gantian dulu. Jangan-jangan mau lari hostnya ini. Hujan kan, ada hujan. Ada catatan juga ini. Ada catatan juga nih dari tadi saya baca, saya kutip juga sama dari Bang Zuma ya teman-teman ya. Iya, Supaya lanjut, untuk lanjut. mengingatkan kembali agar tidak lupa ya. Aku Yesus menyampaikan dan kalian harus dengarkan. Malaikat Gabriel itu roh suci menyampaikan firman yang pasti kepada semua para nabi-nabi, ajaran samawi Tuhan satu ilahi. Yesus anak saleh yang beriman, tunduk sujud tidak seperti kalian. Yesus memperkenalkan satu Tuhan, tapi kalian sukanya 3 in 1. Masya Allah. Yesus ya sekali. Yesus itu saleh beribadah, berdoa ke sinagoge. Kalian joget ke dengan musik reggae. Yesus membaca kitab Tanak, kalian membaca tutorial ternak. Nah, itu lucunya kan ya. Sekali lagi. Yesus soleh menjalankan hukum Taurat, kalian mengikuti tradisi Barat. Yesus menyuruh kau bertobat, tapi kenapa kau bermaksiat dan sesat? Yesus soleh menyuruh kuduskan hari Sabtu, kalian berdisko di hari Minggu. Yesus berdoa sujud penuh dengan kalbu, kalian salto tripping sambil makan sepatu. Masya Allah. Makan sepatu. Ini dapat dari mana ini bahasa ini? Sekali lagi. Ada yang lebih pedih lagi. Ada yang lebih pedih lagi. Yesus soleh memperkenalkan Nabi Roh penghibur. Kalian malah kenalan dengan pagan Excalibur. Yesus manusia saleh yang bersyukur. Kenapa kalian anggap tertukutuk dan terbentur? Parah itu. Ini kata-kata Bang Zuma ini selalu ini. Yesus makan ikan goreng dan roti, kalian makan guguk dan babi. Yesus diutuk untuk Israel Yahudi, lah kok kalian ngaku Bani rohani? Ini kata Bang Zuma semua saya kutip nih teman-teman ya. Kata Bang Zuma, kata Bang Andi, kata-kata Bang Ustadz Sugi ya. Yesus meneruskan ajaran nabi-nabi, kalian mengikuti Paulus orang Farisi. Yesus memperkenalkan ajaran samawi, kok kalian mengikuti konsili kaum Lewi. Dan terakhir, rumah ibadat tempat yang suci, tempatnya tak ada najis dan alas kaki. Jangan pernah klaim itu bait suci kalau masih berkulup dan spill pamer pahat pakai rok seksi. Cucok, stay tune. Yang tadi Lewi itu diganti Parisi. Yang Gini, Yesua meneruskan Lewi. ajaran nabi-nabi. Yosua meneruskan ajaran nabi-nabi, kalian mengikuti Paulus orang Parisi. Benar ya? Koreksi. Iya. Terus. Yesus memperkenalkan ajaran samawi, kok kalian mengikuti konsili kaum Lewi? Koreksi Bukan. Bang. Konsili kaum Romawi. Kaum Romawi. Oke.
Asu Paiko. Karena kaum Lewi tidak pernah melakukan konsili untuk melantik anak orang jadi Tuhan. Yang melakukan itu adalah Perpuluhan Romawi. ya? Yes. Oke, Bukan siap. untuk konsili menjadikan anaknya orang jadi Tuhan, itu konsili Romawi itu. Ya, Bukan benar. konsili Lewi. Siap, Abang Dah. Siap. Siap, Abang Dah. Siap. Iya. Sekarang kita ke Lutang yang selama ini latihan. Bagaimana Pak Lutang Ingan? Latihannya bagaimana? Cukup apa masih mau latihan lagi? Ya sudah cukup lah untuk malam ini. Nanti saya nonton lagi lain waktu ya. Kasih turun lah kalau Ntar dulu, kalau jangan ada yang dulu. mau. Jadi latihannya sudah bisa membedakan antara manusia dan Tuhan. Sudah bisa. Ya itu kan butuh proses juga itu. Kita kan banding-banding, kan. Itulah saya selalu ikut ini nonton. Cuma baru ini naik ini. Saya rasa membedakan. Iya. Kalau membedakan ayam dan sapi itu perlu waktu berapa hari? Membedakan ayam dan sapi. No, pokoknya kita sudah bisa bedakan bagaimana ini kan. Pokoknya itu kan urusan saya sama hati saya kan begitu. Oke. Jadi membedakan ayam dan sapi itu nggak perlu berbulan-bulan. Membedakan gimana? Kalau ayam kan dia makan pur, kalau sapi kan dia makan rumput. Ya kalau manusia makan nasi. Ya makan nasi ya begitu. Kalau Tuhan perlu makan nggak? Kalau Tuhan perlu makan nggak? Kalau tentang Tuhan, Bang, saya tidak seberapa bisa menjelaskan karena itu kan Tuhan, berarti saya tidak paham lah di sini, itu kan rahasia Tuhan begitu. Pokoknya Umur saya begini. pendengar setia aja begitu. Ya tapi kan perlu latihan lagi terus, Bang. Masa latihan terus nggak ada keahlian? Kita dengar aja, tidak ada yang perlu kita bantah, no kan. Memori Pokoknya malam ini memori Abang, besar ini. Abang Lutang nggak boleh turun. Terus di sini. Bisa. Cuma kasihan yang mau naik. Masih banyak ruang kosong. Oh iya. Sampai titik darah penghabisan nanti, Bang Lutang sebelum tidur harus bisa membedakan mana sapi, mana ayam, mana Tuhan, mana manusia. Oke? Deal? Ya. Mikir. Kalau Bang Juma ini kan dia menjelaskan Alkitab bisa juga. Al-Quran bisa. Semuanya sebab bisa. Iya. Abang biniknya berapa, Bang? 1. Kebetulan baru 1. Anak 7. 3. 11. Oh, 3. Syukurlah, Bang. Silakan teman-teman. Ini siapa ini kakek Sugiono nih? Aku lagi batuk Gak benar. Ada yang kemarin itu yang dulu masih di Zoom ada kan? Iya. Yang kakek Sugiono itu yang pakai apa itu? Orang Arab punya ini. Masih dia ini ya. Ini kayaknya nih, dia masih hidup. Penghujat itu kalau yang itu. Coba di absen dulu, kek. Kek. Penghujat. Kek, apa kabar, kek? Kek, kalau nggak ngomong gue kick nih ke bawah, kek. Biar kata kakek. Kapan rencana mati? Biar kata kakek-kakek. Kalau lagi nggak kondusif gue kick. Kenapa, kek? Matamu Hande. Ini
Kakek Kenapa, Ali. Bang? Ya, aduh, masih ini juga masih hidup dia. Kakek mengurut. Kenapa turun? Masih dia penghujat zaman dulu itu naik ngomong report. Aduh. Yesus Tuhan betul. Kenapa Pak Unang? Yesus Tuhan betul. Salah. Apa sih ini Pak Unang ini? Tiba-tiba. Betul bagi orang yang tak berakal, Pak. Betul, Yesus itu Tuhan ya. Bagi yang tidak berakal, Kalau bagi yang berakal, ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah dia Tuhan, dia manusia kok. Kecuali ada dari Kristen yang bisa membuktikan dia manusia, bukan manusia, baru kita berpikir kalau dia bukan manusia lalu apa. Kalau Tuhan nggak mungkin. masa ya manusia jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia, masa ya. Nggak ada itu. Baik Tuhan jadi manusia atau manusia jadi Tuhan, itu nggak ada. Iya, Tuhan itu nggak pernah berubah jadi manusia. Tuhan itu tetap Tuhan. Tuhan itu maha kekal. Menurut Anda Tuhan yang benar itu ya gimana? Tuhan yang benar itu adalah yang menciptakan alam semesta ini beserta apa yang ada di dalamnya. Ya Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan. Iya Tuhan, yang jelas bukan manusia, Bang. Ya siapa Tuhan itu siapa? Tuhan itu pencipta langit dan bumi yang Iya, telah Tuhan menciptakan itu apa yang siapa? ada di antara keduanya. Unang, kau itu mukamu udah jelek tapi nggak menghargai orang ngomong. Lama-lama juga keplaster juga gigimu itu. Ini biasa ku blokir Bang Andi kalau di Oh, kau yang bertanya, kau pula yang rocos. Lama-lama juga nih. Gua kalau marah Unang. Kalau gua marah Unang, nih. Jangan sampai gua marah ya. Pohon semua di sekeliling rumah bisa tumbang loh kalau saya marah. Mau? Jangan Bang Andi. Nah, ya udah janganlah. Kasihan dia. Bernapas aja susah kok dimarahi. Jatah oksigennya tinggal sedikit dia mati. Unang dulu pernah mengaku Tuhan dia tuh kalau nggak salah dua. Ya Tuhan itu siapa? Pencipta langit dan bumi. Ya siapa itu? Tuhan. Masa Tuhan? Lalu siapa? Hah? Kalau bukan Tuhan lalu siapa? Allah dong. Nah, itu namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibesarin. Ini saya sedang mengkoordinir youtuber yang dari Kebumen ya, supaya nanti ada kontribusinya terhadap API. Ini lagi saya koordinirnya. Masya Allah. Tapi yang satu kok nggak pakai BH. Buka kamera nggak pakai BH itu sopan. Oke ya, saya lanjut dulu ya sama anggota API Kebumen. Iya, salam sama teman-teman. Sama Iya. sahabat-sahabat kita semua yang ada di sana. Siap. Nah, Loh, mana si Unang tadi? Kok lari dia? tumbang kan, tumbang. Ini ada pengikut ini. Pengikut Kristen atau Muslim? Muslim aku Bang. Oke, standby di Assalamualaikum bawah dulu, Bang. Muslim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya izin Bang, standby di Bang bawah. Suma mulai tadi ngikutin Bang. Iya, standby di bawah dulu Bang. Makasih Bang ya. Ya Bang. Makasih. Lanjutkan Bang. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.